Selamat pagi, sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Selasa 21 Januari 2025, kita akan mengawali hari kita dengan barang sejenak, merenungkan sebagian dari sabda Tuhan. Bersama saya, Risang Anggoro Eliarso dari Gereja Kristen Jawa, Condong, Catur. Adapun tema renungan kita pada pagi hari ini adalah menjadi satu, yang didasarkan pada sabda Tuhan di dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayat 3 sampai dengan 17. Sebelum kita membaca serta merenungkan sabda Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa, memohon pertolongan Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, sejenak lagi kami akan membaca, kami akan mendengarkan dan sejenak merenungkan sebagian dari sabdamu. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga di dalam segala keterbatasan kami boleh memahami kebenaran sabdamu. Tolonglah kami juga, sehingga di dalam segala kelemahan kami bisa memelihara serta mewujud nyatakan kebenaran sabdamu itu di dalam keseharian hidup kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami memohon. Amin. Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, pada saat ini kita akan bersama-sama memperhatikan serta merenungkan sabda Tuhan dari 1 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 17. Tetapi pada kesempatan ini perkenankan saya untuk sekadar mengajak kita memperhatikan, mendengarkan serta mencamkan dari ayat 10 saja. Saya akan membacakannya untuk kita semua. 1 Korintus pasal 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Demikianlah sabda Tuhan. Diberkatilah saudari-saudara dan saya yang bersedia memelihara kebenaran sabda Tuhan di dalam keseharian hidup kita. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, persatuan adalah tema atau hal yang penting dalam kehidupan bersama kita, baik dalam kehidupan berkeluarga, bergereja, maupun berbangsa dan bernegara. Namun, sayangnya, persatuan atau unity seringkali disalahpahami sebagai penyeragaman atau uniformity. Di dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melihat contoh kerancuan atau kesalahpahaman ini di dalam kecenderungan atau mungkin lebih tepat kegemaran kita untuk membuat banyak seragam. Ada seragam sekolah, ada seragam panitia, ada seragam paduan suara,
Atau bahkan di gereja ada pula seragam majelis gereja. Kebiasaan ini agaknya mulai mengakar sejak era Orde Baru. Dan disadari atau tidak, diakui atau tidak, kebiasaan, kecenderungan atau kegemaran kita untuk membuat seragam dan seragam ini mencerminkan sebuah pemahaman yang dangkal, bahwa keseragaman adalah kunci untuk membangun persatuan. Oleh sebab itu, pada saat ini kita mau bertanya dan menggumuli pertanyaan, apakah benar persatuan berarti keseragaman? Dan apakah mungkin bagi kita untuk menjadi satu tanpa meniadakan keberagaman? Sahabat Petra yang terkasih, pada bacaan kita hari ini Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus yang ketika itu tengah dilanda oleh perpecahan. Dalam hal ini penting untuk kita cermati bahwa Rasul Paulus tidak meminta mereka untuk menyeragamkan pandangan atau kepribadian mereka, melainkan sang Rasul menasihatkan mereka untuk bersatu di dalam Kristus. Ia menyerukan agar mereka erat bersatu dan sehati sepikir, bukan dalam penampilan luar atau ideologi tertentu, melainkan di dalam kasih. Karena itu secara Kristiani, persatuan bukanlah perihal menyeragamkan semua aspek kehidupan. Sebaliknya, persatuan yang sejati justru menghormati, merawat, dan merayakan perbedaan. Dalam hal ini, kata-kata yang kerap dinisbahkan kepada Agustinus dari Hippo, seorang bapak gereja dari akhir abad keempat dan awal abad kelima, menjadi sangat penting untuk kita camkan secara saksama. In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas. Artinya, untuk hal-hal yang mendasar, kesatuan. Untuk hal-hal yang tidak mendasar, kebebasan. Dan untuk segala hal, cinta kasih. Ungkapan ini memberi kita landasan untuk memahami bahwa persatuan tidak berarti memaksakan satu pola yang sama pada semua orang, tetapi menyatukan hati dan pikiran kita di dalam kasih untuk hal ihwal yang benar-benar penting dan mendasar. Dalam iman Kristen, hal-hal yang mendasar itu meliputi pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, kesadaran dan penghayatan bahwa keselamatan adalah karena kasih karunia Allah, serta panggilan untuk hidup dalam kasih. Ketika kita memusatkan perhatian pada hal-hal mendasar tersebut, maka perbedaan-perbedaan di dalam tradisi, cara beribadah, maupun preferensi-preferensi pribadi tidak semestinya menjadi penghalang. Karena seperti tubuh yang memiliki banyak anggota dengan fungsi berbeda, kita dipanggil untuk bekerja sama, bukan untuk menyeragamkan segala sesuatu. Namun, di samping itu ada juga banyak hal di dalam kehidupan bergereja dan berkomunitas yang sejatinya tidak bersifat terlalu mendasar. Contohnya, selera musik, cara berpakaian, atau bahkan juga sampai batas tertentu tata ibadah. Dalam hal-hal ini kebebasan menjadi penting. Tentu saja kebebasan yang dimaksud di sini
bukanlah kebebasan untuk melakukan apapun tanpa peduli pada orang lain, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab, yang tetap menghormati keragaman dan mengutamakan kasih. Karena ketika kita menghargai kebebasan, kita belajar untuk menerima bahwa ada banyak cara untuk mengikut Kristus, dan sejatinya tidak ada satu cara pun yang mutlak atau lebih unggul daripada yang lain. Dan pada akhirnya adalah cinta kasih yang mempersatukan kita. Karena tanpa cinta kasih, kebebasan bisa terjerumus ke dalam kekacauan. Tanpa cinta kasih, kesatuan pun bisa menjelma menjadi penindasan. Cinta kasihlah yang memampukan kita untuk mau memahami, mendengarkan, serta berdialog dengan mereka yang berbeda. Cinta kasih juga memanggil kita untuk melampaui sekadar toleransi. Karena kita dipanggil untuk saling mendukung, saling membangun satu sama lain di dalam Kristus. Di Indonesia, tantangan terbesar dalam membangun persatuan adalah sikap kita terhadap perbedaan. Seringkali karena kita terlalu suka untuk menyeragamkan banyak hal, kita lalu melihat perbedaan itu sebagai ancaman, bukan sebagai kekayaan. Kita merasa nyaman dengan keseragaman, karena itu memberi kita ilusi tentang kesatuan. Namun, sejatinya kenyamanan semacam ini justru menjadi penghalang bagi kita untuk tumbuh dan berkembang. Disinilah kita sebagai pengikut Kristus dipanggil untuk menjadi teladan di dalam menghormati bahkan merayakan perbedaan sebagai landasan untuk merawat dan membangun persatuan. Sahabat Petra yang terkasih, persatuan bukanlah tujuan yang bisa dicapai dengan paksaan. Persatuan adalah buah dari perjumpaan serta dialog yang intens dengan yang berbeda di dalam kasih. Ketika kita belajar untuk menerima perbedaan, kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa persatuan yang sejati tidak membutuhkan penyeragaman. Sebaliknya, persatuan sejati justru merayakan perbedaan sebagai bagian dari rencana Allah yang indah. Oleh sebab itu, mari kita terus berupaya untuk menjadi satu, bukan dengan memberlakukan apalagi memaksakan keseragaman, tetapi dengan menghormati, merawat, dan merayakan perbedaan, dengan menjaga kebebasan, dan terlebih dari itu dengan mengasihi tanpa syarat. Dalam segala hal, mari kita selalu mengingat wejangan Agustinus. Untuk hal-hal yang mendasar, kesatuan. Untuk hal-hal yang tidak mendasar, kebebasan. Dan untuk segala hal, cinta kasih. Dengan demikian, kita dapat menjadi saksi Kristus yang sejati di tengah masyarakat yang kerap kali terpecah belah ini. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk panggilan-Mu bagi kami, supaya kami bisa hidup di dalam persatuan. Ajarilah kami untuk bersatu di dalam hal-hal yang mendasar, untuk menghargai kebebasan di dalam hal-hal yang tidak mendasar, dan melandasi kesemuanya itu dengan cinta kasih. Tolonglah kami
sehingga kami bisa merayakan perbedaan, bisa merayakan keberagaman sebagai bagian dari rencanamu yang indah. Dan mampukanlah kami untuk bisa menjadi saksi-saksimu yang membawa damai dan kasih di tengah dunia yang penuh dengan perbedaan dan keragaman ini. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur dan memohon. Amin. Demikianlah sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus, embun pagi kita hari ini, Selasa 21 Januari 2025. Kiranya kita tidak hanya berhenti menjadi pendengar dan perenung sabda Tuhan, tetapi kita juga dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku sabda Tuhan di dalam keseharian hidup kita. Saya, Risang Anggoro Eliarso, dari Gereja Kristen Jawa Condong Catur, mohon diri. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Berkah dalam.